nih. Jadi akan menemani saya dengan wisata-wisata Jakarta. Ya, jadi masing-masing tempat objek wisata akan ditemani oleh salah satunya bukan langsung bertiga supaya lebih jelas penjelasannya. Ya langsung aja kita. Ya udah, ayo kita jalan-jalan, langsung jalan aja ke Museum Wayang. Nah, sekarang kita berada di depan Museum Wayang. Nah, Museum Wayang ini sejarah singkatnya itu pada tahun 1936 itu bukan bernama Museum Wayang, tapi ini merupakan salah satu dari bangunan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, lalu beberapa bulan kemudian terjadilah gempa yang sangat hebat yang mengakibatkan hampir seluruh bangunan di sini itu runtuh. Lalu pada tahun 1937 dibangun kembali, gedung ini dibangun kembali oleh pemerintah, lalu dibangun dengan menyesuaikan gaya dari arsitektur Belanda. Jadi gedungnya itu hampir semua di sini gedungnya itu mirip dengan gedung-gedung yang berada di Belanda. Lalu setelah itu pada tahun 1960, tepatnya setelah kemerdekaan negara Indonesia, itu gedung ini diserahkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia dan diberi nama Museum Jakarta Lama. Nah, lalu pada tahun 1961 itu diserahkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan diganti menjadi Museum Jakarta. Lalu pada tahun 1962 diserahkan kepada pemerintah Jakarta dan berganti nama menjadi Museum Wayang seperti yang kita kenal sekarang ini. Ya udah, kalau begitu kita masuk dan kita lihat-lihat beberapa tempat di dalam Museum Wayang. Ayo, saya. Sekarang kita sampai di dalam Museum Wayang. Yang pertama, ini namanya Ramayana, wayang golek dari Jawa Barat, Bandung tepatnya. Nah, Rama Wijaya ini adalah putra Prabu dari Dewi Agung. Nah, merupakan titisan katanya dari Dewa Wisnu. Wataknya itu bijak, halus, sopan, melambangkan ya beberapa seperti wayang deh. Ada beberapa tipikal wayang yang memiliki watak-watak tertentu sehingga dimasukkan ke dalam museum ini. Tapi kebanyakan di sini yang ini dengan yang ini itu dikategorikan sebagai museum itu wayang mainan. Kebanyakan ditujukan kepada anak-anak dan dimainkan untuk anak-anak, menceritakan tentang kondisi di pedesaan seperti menggembala kambing atau domba seperti itu. Ya udah, kita lanjut aja. Kalau teman-teman ada hal yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan kepada saya. Kalau gitu teman-teman bisa langsung lihat sendiri. Barangkali ada yang mau foto-foto atau begitu bersama wayang-wayang. Nanti kita ketemu di jam makan siang di luar. Terima kasih. Selamat menikmati. Loh, bukannya tadi bertiga ya? Yang satunya mana? Yang satunya sakit perut tadi dia PSC. Tadi gimana jalan-jalan di kota tuanya? Asik. Ya tadi udah di kota tua, sekarang selamat datang di Monas. Nah, kita lihat ini. Monas ini
didirikan pada tahun 1959. Kemudian diresmikan 2 tahun kemudian, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1961 oleh Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, yang merancang Tugu Monas sampai saat ini ada 3 pemuda Indonesia. Yang pertama Sudarso, yang kedua ada Frederick, yang ketiga ada Ruseno. Nah, kita lihat itu di puncak Monas itu ada lidah api. Nah, lidah api ini tingginya kira-kira 17 meter dengan berdiameter sampai 6 meter. Nah, yang membuat lidah api ini bisa unik itu karena lidah api ini dilapisi logam emas seberat 45 kg. Emas. Ya. Itu kan mahal. Ya, emas memang mahal. Makanya pembangunan Tugu Monas ini memakan Emang biaya berapa biayanya? tersebut. Biaya itu mencapai 7 miliar. Ya, 7 miliar kan setara rumah-rumah sekarang. Ya, zaman sekarang. Jadi di zaman Soekarno dulu 7 miliar itu setara dengan 22 miliar zaman sekarang. Memang mahal pembangunan Tugu Monas ini. Nah, kalau kita lihat di Taman Hutan Kota ini, dulunya namanya bukan Taman Monas, tapi itu lapangan Gambir. Kemudian sempat berubah nama beberapa kali, dan lapangan Gambir menjadi lapangan Ikada, kemudian lapangan Merdeka, kemudian lapangan Monas. Nah, sekarang menjadi Taman Monas. Nah, kita udah mengenal Monas, sekarang saatnya kita harus jalan-jalan untuk lebih mengenal Monas. Monas itu kalau dari bawah sampai ke atas itu kira-kira 150-an meter. Iya. Ini lampu kira-kira nyala itu mulai dari jam berapa ya? Mulai azan dia nyala. Oh, azan ya. Ya, azan maghrib dia nyala. Emang kalau malam ini emang seru dan kalau datang ke Monas. Nah, sebenarnya kita bisa naik ke atas terus melihat pemandangan itu, tapi karena waktu kita udah mepet, ya kita cuma bisa jalan sekitarin Monas itu doang. Gak apa-apa ya. Solid ground, this nation. Wah, saya nggak bisa naik ke atas. Ternyata sebenarnya tuh udah bagus. Nah, kita hari ini udah jalan-jalan di Monas juga, udah jalan-jalan di Monas. Nah, udah malam juga hari kan, di schedule udah waktunya udah habis. Sekarang kita dibantu sampai besok dilanjutin lagi sama rekan-rekan saya. Ada Fikri dan Nina, dan kita kemana itu ketemu di penginapan ya. Halo, Ya. selamat siang. Saya akan menemani Anda berkeliling-keliling Taman Menteng ini. Ayo kita keliling-keliling di Taman Menteng ini. Ayo. Taman Menteng ini terletak di Jakarta Pusat, yaitu Jalan Cokro-Minoto. Taman ini dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 27 April 2007. Sebelum Taman Menteng ini dulunya itu sebagai, ayo kita lihat, sebagai tempat studio Menteng. Itu di sini nih terdapat fasilitas-fasilitas buat wisatawan, yaitu contohnya kayak futsal, terus ada tempat bermain anak-anak, terus rumah kaca. Dulunya rumah kaca ini sebagai tanaman, terdapat tanaman-tanaman yaitu 30 spesies, berbagai macam-macam, dan karena tidak ada yang udara ventilasi udara, jadi
itu sebagai tempat berfoto-foto para pengunjung. Apabila kalian mau berfoto juga boleh. Halo. Oh, yang tadi ya. Gimana jalan-jalan ke Taman Mentengnya? Seru nggak? Ya, seru. Beneran. Banyak foto-foto. Ya udah, kalau gitu selamat datang di Masjid Istiqlal. Nah, Masjid Istiqlal ini berada di Jakarta Pusat tepatnya. Kalau gitu kita masuk ke dalam dulu, sekalian saya bakal cerita singkat mengenai sejarah Masjid Istiqlal ini. Masjid Istiqlal ini disebut sebagai masjid yang paling besar di Asia Tenggara. Bayangin dari Jakarta, masjid ini yang paling gede. Dari sana ke sana itu yang paling gede. Nah, Masjid Istiqlal ini dibangun atas dasar rasa sukacita bangsa Indonesia atas teraihnya kemerdekaan. Nah, arti dari Istiqlal itu sendiri merupakan merdeka. Pembangunan Masjid Istiqlal ini pertama kali digagaskan oleh Kiai Haji Washid Hakim selaku Perdana Menteri Agama pada tahun 1950 dan juga Bapak Anwar Cokroaminoto. Nah, pada tahun 1953 Bapak Anwar Cokroaminoto itu ditunjuk sebagai ketua panitianya, dan juga ide tersebut beliau sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Ian Soekarno. Nah, lalu Bapak Ian Soekarno mendukung penuh dan bersedia membantu sepenuhnya atas pembangunan masjid ini. Lalu pada tahun 1954 Bapak Ian Soekarno ditunjuk oleh panitia sebagai ketua bagian teknik pembangunan Masjid Istiqlal. Lalu pada tahun 1955 Ian Soekarno mengadakan sayembara mengenai semacam desain gambar pembangunan Masjid Istiqlal. Nah, pertama kali diikuti oleh 30 peserta, namun hanya 22 peserta yang mengirim gambar, dan hanya sekitar 7 peserta yang memenuhi kualifikasi gambar, memenuhi persyaratannya, dan dipilihlah 5 orang dengan gambar terbaik, dan hanya 1 orang arsitek yang ditunjuk oleh Ian Soekarno sebagai pemenang dari lomba tersebut untuk membantu beliau merancang masjid ini yang bernama F. Lazuardi. Lalu udah, sekarang kita jalan dulu deh, ngeliat sekelilingnya. Lalu sebenarnya pembangunan masjid ini memerlukan dana yang cukup banyak juga dari APBN. Dari APBN itu memerlukan dana sekitar berapa ya? Sekitar 7 miliar. Dan juga dari 12 juta US. Bayangkan berapa mahalnya. Dan juga luas seluruh area Masjid Istiqlal ini itu seluas 9,3 hektar. Nah, penanaman tiang pancang pertama waktu pembangunan masjid ini itu pada tahun 1961, dan 17 tahun kemudian baru masjid ini selesai dibangun. 17 tahun itu waktu yang lama banget buat ngebangun masjid yang super megah. Nah, setelah itu Masjid Istiqlal baru bisa digunakan untuk umum itu pada tanggal 22 Februari 1973 gitu. Nah, ya udah, kalau itu aja sejarah singkatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau foto-foto, mau keliling-keliling, mau melihat pemandangan dalam Masjid Istiqlal, itu boleh. Silakan. Kalau begitu nanti, karena ini pemberhentian terakhir, tur terakhir kita, nanti di akhir teman-teman keliling-keliling itu sekitar 1 jaman. Setelah itu kita bakal ketemu sama teman-teman saya yang udah memandu kalian di tempat-tempat yang lain. Dan ya udah, kalau gitu silakan, selamat bersenang-senang. Nah, ini kunjungan terakhir kita di Masjid Istiqlal, dan ini juga mengakhiri tur kita yang 2 hari 1 malam ini, di mana hari pertama kita ke Kota Tua, selanjutnya ke Tugu Monas, terus hari kedua kita ke Taman Menteng, dan yang terakhir ini Masjid Istiqlal. Dan terima kasih juga telah memilih kami sebagai pemandu wisata kalian. Kami di Adentur ucapkan terima kasih. Apabila ingin bervisi
wisata, boleh hubungi kami. Di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Dadah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis saja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa